Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianeka Valentin. Saya di sini akan menjelaskan PPT kimia organik yang berjudul asam amino dan protein. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febrianeka Valentin. Saya kelas CD dari kelompok 5 dengan NIM 251252494. Berikutnya yaitu pengertian asam amino. Asam amino yaitu unit dasar penyusun protein. Nah, asam amino ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh. Nah, sehingga sering harus ditambahkan dalam bentuk makanan. Yang selanjutnya yaitu asam amino non-esensial, yaitu dapat diproduksi dalam tubuh. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Struktur asam amino yaitu H2N yaitu gugus amin, R yaitu rantai samping, dan gugus karboksilat yaitu COOH. Terdiri dari atom C sentral yang mengikat secara kovalen, yaitu gugus amino, gugus karboksil, dan gugus atom bukan gugus tetapi satu atoma. Selanjutnya yaitu rantai samping gugus R. Berikut macam-macam struktur asam amino, yaitu terdapat 20 struktur asam amino. Yang pertama yaitu arginin, histidin, lisin, asam aspartat, asam glutamat, serin, treonin, asparagin, glutamin, sistein, glisin, prolin, alanin, valin, sampai dengan triptofan. Masing-masing struktur ini terdapat pada klasifikasinya tertentu. Selanjutnya yaitu reaksi asam amino dengan penggabungan dua asam amino, seperti pada gambar tersebut yang berikatan struktur dengan ikatan peptida. Nah, untuk uji asam amino terdapat 5 uji. Yang pertama uji Milon. Nah, uji Milon itu cara ditambah reagen Milon lalu dipanaskan untuk mengetahui adanya tirosin dengan hasil positif, yaitu endapan merah bata. Yang kedua yaitu uji Hopkins-Cole, yaitu sampel ditambah reagen Hopkins-Cole lalu ditambah H2SO4 pekat perlahan. Nah, fungsinya yaitu mengetahui adanya triptofan dengan hasil positif, yaitu terbentuk cincin ungu pada batas dua cairan. Yang selanjutnya yaitu uji nitrin. Cara yaitu sampel ditambah larutan ninhidrin lalu dipanaskan. Fungsi yaitu mengetahui asam amino atau protein. Hasilnya yaitu positif, warna biru tua atau ungu. Selanjutnya yaitu uji PPS. Nah, uji ini yaitu ditambah dengan NaOH dan PP asetat dan dipanaskan. Untuk fungsinya yaitu mengetahui adanya sistein atau sistin yang mengandung sulfur dengan hasil positif memiliki warna endapan hitam. Selanjutnya yaitu uji natrium nitroprusiada, yaitu sampel ditambah dengan natrium nitroprusiada dengan NH4OH untuk mengetahui gugus sulfur pada sistein. Nah, untuk hasilnya yaitu positif, warna ungu kemerahan. Selanjutnya yaitu pengertian protein, yaitu suatu makromolekul
terdiri dari asam amino yang tersusun atas atom nitrogen, karbon, oksigen, dan beberapa asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, sistein. Nah, jenis-jenisnya itu terdapat dua. Yang pertama, protein fibrous, yaitu serat. Nah, karakteristiknya yaitu berbentuk paralel, sumbu tunggal. Untuk kelarutannya tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Seperti contoh kolagen, alfa, keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Selanjutnya yaitu protein globular, yaitu bola. Karakteristiknya yaitu berbentuk spiral atau bulat. Untuk kelarutan yaitu larut dalam sistem air. Contohnya yaitu album dan hemoglobin dan glutein. Adapun klasifikasi protein berdasarkan kelarutannya dalam pelarut yaitu kelas protein albumin, globulin, glutein, prolamin atau gliadin, histon, protamina. Nah, untuk sifat kelarutannya dan fisik lainnya masing-masing yaitu ada albumin larut dalam air dan larutan garam. Yang kedua, globulin tidak larut dalam air, glutein tidak larut dalam air pelarut netral, prolamin larut dalam alkohol 70-80%, histon larut dalam air dan larut garam, dan protamin tidak larut dalam air dan etanol absolut. Contohnya pada masing-masing kelas protein albumin yaitu ada albumin telur, lactalbumin atau susu, globulin ada miosinogen, legumin, gluteinnya terdapat glutein gandum, beras, prolamin ada gandum, jagung, histon ada hemoglobin, protamin yaitu ikan salmon atau ikan herring. Untuk struktur protein terdapat 4 level struktur, yaitu yang pertama yaitu struktur primer, yang kedua yaitu struktur sekunder, yang ketiga yaitu struktur tersier, dan yang keempat struktur kuaterner. Untuk ujinya yaitu uji kualitatif, yaitu uji nitrin ketika larutan sampel berwarna biru yang menunjukkan ini hasil positif dan mengandung protein yang dikarenakan interaksi nitrin dengan asam amino bebas memiliki gugus NH2 dan tidak dipakai dalam membuat rantai peptida dengan asam amino yang lainnya. Yang pertama ini yaitu uji nitrin, sampelnya berupa ikan, dan hasil dan kesimpulan yaitu memiliki warna biru keunguan dan semuanya memiliki kesimpulan uji yang nitrin uji positif. Hasil pembahasan yaitu ada hasil uji Biuret, yaitu pengujian kualitatif. Yang pertama ialah uji Biuret larutan sampel, yaitu uji filtrated daging ikan 1, 2, 3 berwarna ungu menunjukkan hasil positif mengandung protein dikarenakan dalam larutan basah ion CO2+ yang berasal dari bereaksi Biuret tembaga sulfat CuSO4 akan bereaksi dengan gugus CO dan NH dari rantai peptida yang membuat membentuk kompleks berwarna ungu. Berikut ini adalah daftar pustaka. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.